Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala jami'i walihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i wassalihin washabati wa tabi'in wal ulama'i aminin wal musannifin mulasin wa jami'il malaikatil muqarrabin sunna sayyidina Syekh Qadir Jalani thumma ila radiyallahu jamil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha bariha bariha sanabana wa madina wa jadina wa jadatina wa nakhusun man samana wa nafsabi wa li ajri wa nakhusu khususan ila anfusina wa azwajina wa awlatina wa alina wa adratina wa masaina wa sadina wa jami'il khalqi fi hadzal masjid wa jami'al hadzal qurati tangkil wa jami'al hadzal madinah di Semarang wa jami'al hadzal balad Indonesia wa balad Indonesia wa usan ila sadina Pak Haji Hamdani Pak Mawati Pak Zubaidi Pak Idris Pak Muslim Imam Pura Pak Muhati Pak Mufid Ayatullah Pak Umar Santoso, juga kepada Presiden Indonesia Pak Jokowi. Syaulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sore hari ini materinya masih tentang adab atau etika seorang murid atau santri terhadap ulama atau gurunya. Pertama kali yang harus kita lakukan ketika kita ingin berguru pada seseorang, utamanya terkait dengan ilmu-ilmu agama Islam, maka kita diminta agar memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan guru yang baik, guru yang betul-betul mumpuni dalam hal agama Islam, yang menguasai ilmu-ilmu syariat, hakikat maupun ma'rifatnya. Dan guru tersebut adalah orang-orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Wasani yang nomor 2, ayat syitahida ayyakuna syai'un mimman lahu ala ulumi syariah. Adab yang kedua, seorang murid atau santri dalam memilih seorang ulama yang akan dijadikan gurunya, pastikan ulama tersebut adalah ulama yang betul-betul mumpuni, belum betul-betul sempurna dalam menguasai ilmu-ilmu syariat agama Islam, bukan hanya yang menguasai secara sebagian-sebagian. Tamamu ittali'in walahu mimma yusiku bihi mimma syaihi asrihi. Perhatikan pula bahwa guru atau ulama yang akan kamu jadikan sebagai guru kamu, yang akan membimbing kamu hingga bisa dekat banget sama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah termasuk dari orang-orang yang sangat-sangat bisa dipercaya, sangat bisa dipercaya terkait dengan perilakunya sehari-hari maupun yang berhubungan dengan ilmu yang dia kuasai. Bahkan orang tersebut adalah mimmasyayikhi asrihi, memang betul termasuk bagian dari ulama-ulama atau guru-guru pada zamannya. Bukan hanya itu, ulama yang sangat baik yang akan kamu jadikan sebagai guru kamu adalah ulama yang kasratu bahsin wa tulu ijtimai la mimman akhoda ilmi an butunil awraqi. Ulama tersebut adalah orang-orang yang memang sangat banyak pembahasannya
sangat banyak dalam membahas kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kitab Al-Quran maupun kitab-kitab yang memuat tentang hadis maupun kitab-kitab yang memuat ilmu-ilmu yang lain. Artinya dia bukan hanya menguasai satu cabang ilmu saja dari satu kitab atau satu buku semata, bukan itu. Tapi ulama tersebut menguasai banyak sekali ilmu-ilmu agama Islam dari berbagai macam kitab, dari berbagai macam referensi. Watul ijtimai, dan orang tersebut memang lama berguru kepada ulama-ulama sebelumnya. Jadi bukan mereka yang lahir dengan sendirinya, belajar dengan sendirinya melalui buku tanpa seorang guru, bukan itu. Tapi lahir karena mereka dilahirkan, digodok oleh para ulama-ulama sebelumnya dalam waktu yang cukup lama. Lamiman akhadal ilmi an butunil awraqi, ini bahasa istilah. Guru, ulama yang akan kamu jadikan sebagai panutan hidup kamu bukanlah mereka yang hanya belajar ilmu dari anbutunil awraqi, dari tengah-tengahnya lembaran suatu kitab. Artinya begini, ulama itu tidak mungkin akan terbentuk kalau mereka dalam mempelajari ilmu hanya mengambil sebagian-sebagian. Misalnya hanya mengambil sisi tengahnya saja, atau depannya saja, atau mungkin hanya kesimpulannya saja. Namun ulama sesungguhnya adalah mereka yang mempelajari ilmu secara keseluruhan, mulai dari prakatanya, mulai dari isinya sampai kesimpulannya, bahkan dari mana dalil-dalil yang ada di dalam kitab tersebut dikemukakan, itu dipelajari. Jadi bukan hanya mereka yang mempelajari dari sisi tengahnya saja, mimbutunil awraqi bahasa di sini, dari tengah-tengahnya kitab semata. Walam yu'raf bisikhatil masyayikhi, jangan pula mengambil seorang guru atau ulama yang akan kamu jadikan sebagai panutan, yang mana orang tersebut lam yu'raf, tidak diketahui sama sekali dari mana dia dulunya belajar, ini tidak diketahui. Jadi alurnya tidak jelas, keilmuannya dari mana tidak jelas. Nih, hindarilah guru-guru yang seperti itu. Qala Imamun Syafi'i radhiyallahu anhu, imam kita Sayyidina Syafi'i, termasuk salah satu madhab 4, berkata kepada kita untuk kita laksanakan isi dari ceritanya tersebut. Apa perkataan Imam Syafi'i agar kita lebih berhati-hati? Man nafaqahu mim butunil kitabi dhayya'al ahkami, siapapun yang belajar tentang ilmu Saya ulangi, man tafaqqaha, siapapun yang belajar tentang ilmu-ilmu agama Islam, baik ilmu fikih maupun ilmu-ilmu tentang akidah maupun ilmu-ilmu tentang tauhid, mim butunil kitabi, hanya diambil dari sisi tengahnya saja, kemudian orang itu mengajarkan kepada orang lain, maka dipastikan, kata Imam Syafi'i, dhayya'al ahkami, maka dipastikan orang ini dalam perjalanannya pastilah hanya akan menyia-nyiakan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipastikan orang ini
akan menyampaikan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala secara tidak benar. Bayangkan kalau ada seseorang mengajar ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diajarkan ini tidak benar, sementara pengikutnya sangat banyak, maka yang terjadi hanyalah zalim dan menzalimi. Yang terjadi bukannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang terjadi adalah fitnah dan membuat fitnah. Kasihan sama murid-muridnya, kasihan terhadap orang-orang yang mengikuti ulama-ulama yang demikian tadi. Ulama-ulama yang mempelajari ilmu hanya dari sisi tengahnya saja, atau dari depannya saja, atau baru menguasai tapi hanya sangat minimalis dan betul-betul tidak sempurna. Kata Imam Syafi'i, orang-orang seperti itu hanya akan menyia-nyiakan terhadap hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul sekali pada etika yang kemarin, etika yang pertama bagi seorang murid ketika ingin mencari seorang guru, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar murid tersebut betul-betul dipilihkan seorang ulama yang sangat baik, yang ilmu syariatnya mumpuni, ilmu tauhidnya mumpuni, dan dia dilahirkan dari ulama-ulama yang sangat bagus. Bukan dilahirkan secara fisik ya, dididik, digembleng keilmuannya oleh para ulama-ulama yang sangat mumpuni. Jangan hanya asal ulama saja, jangan hanya karena pakaiannya sangat agamis saja, jangan hanya itu, jangan hanya karena kemampuannya dalam berpidato di depan jamaah sangat bagus, bukan hanya itu. Tapi pilihlah ulama-ulama yang pembahasan keilmuannya sangat baik, mereka dididik dalam waktu yang sangat lama oleh para ulama-ulama sebelumnya, dan mereka bukan hanya mengambil ilmu-ilmu secara sebagian saja. Ini yang harus ulama-ulama yang harus Anda jadikan sebagai guru Anda yang akan membimbing Anda bisa dekat banget kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan asal-asalan memilih ulama, hati-hati. Ini akan menentukan nasib kita di dunia hingga di akhirat. Ketika ulama kita salah, bisa dipastikan ibadah kita salah. Ketika ulama tidak benar, bisa dipastikan seluruh amal ibadah kita juga tidak benar kalau sumber utamanya adalah ulama yang tidak betul tadi. Kalau ulama kita benar, insya Allah apa yang kita lakukan terkait dengan ibadah kita akan banyak benarnya daripada banyak salahnya. Maka hati-hati dalam memilih ulama. Ulama itu bukan hanya sekedar mereka yang ngomongnya lantang, ngomongnya keras, bukan hanya mereka yang sangat berani bersumpah-sumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pula mereka yang sering ngajak mubahalah, bukan itu. Bisa juga mereka yang bersumpah, mereka yang mengajak mubahalah itu hanya untuk menutupi kekurangan mereka. Bisa jadi itu hanya menunjukkan betapa rendahnya keilmuan mereka. Bisa jadi seperti itu. Maka hati-hati. Jamaah semuanya, teman-teman semuanya yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada. Saya sampaikan di sini, banyak orang yang mendapatkan ulama yang tidak betul dalam mengajarkan sebuah ilmu. Contoh, ada seseorang yang menyampaikan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada para jamaahnya, mengatakan bahwa zikir dengan suara keras itu tidak boleh. Itu adalah bid'ah dan haram. Ada yang mengatakan demikian. Padahal jelas zikir itu ada dua jenis, zikir bil lisan sama zikir bil qalbi. Yang namanya zikir bil lisan ya pasti ada suaranya.
Kalau zikir bil qalbi dengan hati, yaitu tidak ada suaranya alias di batin. Artinya zikir bersuara itu boleh, keras juga boleh. Dalilnya sangat jelas bahwa zikir dengan suara keras itu boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah setiap hari kita lakukan, yaitu perintah sholat. Perintah sholat dalam Al-Quran, innani anawahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ini saya artikan langsung yang terakhir. Fa'aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat agar kamu semuanya bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat. Kita tahu bacaan di dalam sholat ada bacaan yang sir tanpa suara, ada bacaan yang dengan suara keras. Semua sholat wajib yang dilakukan pada malam hari, bacaan Al-Fatihahnya adalah keras pada rakaat pertama dan kedua. Bacaan suratnya juga keras. Bacaan takbirnya juga keras. Ini artinya jelas bahwa zikir dengan suara keras itu adalah boleh. Bagi mereka yang mengatakan bahwa zikir dengan suara keras itu tidak boleh, bahkan mengatakan bid'ah atau haram, berarti orang tersebut sama sekali tidak memahami makna yang ada di dalam perintah tentang sholat. Paham Renaldi? Renaldi ini mahasiswane Pak Windu ini. Paham Renaldi? Oh paham. Ketua OSIS mesti paham nih. Ketua Rokis. Rahmat ya Rahmat. Abah Sobron, Sugeng Sonten, Aisyah, selamat datang. Pak D. Bejo Suparjo, Sugeng Sonten. Kalau biasanya manggilnya Mas Wahono, Sugeng Sonten Mas. Jadi seperti itu. Banyak orang yang ingin tekun sekali dalam menjalankan agama Islam, ingin tekun dalam menguasai ilmu-ilmu agama Islam, tapi sayang mereka mendapatkan guru yang tidak pas, yang tidak mumpuni. Ada seorang guru yang hobinya itu hanya menyuarakan tentang jihad, dan itu yang diserukan secara terus-menerus kepada murid-muridnya. Bahkan dimaknai bahwa jihad itu adalah perang. Jihad itu bukan hanya perang semata, bro. Bahkan saya sampaikan di sini, pangkat paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Nabi itu adalah ulama. Bukan orang yang senang perang, bukan itu. Ulama-ulama yang fair, yang mumpuni harusnya mengarahkan murid-muridnya, mengarahkan santrinya untuk memiliki cita-cita yang sangat kuat agar menjadi ulama. Karena apa? Ulama setelah meninggal ilmunya masih bisa diteruskan oleh santrinya. Orang yang perang ketika meninggal, satu belum mesti mati syahid, kedua sudah tidak ada yang bisa diteruskan oleh pengikutnya. Untuk di Indonesia, kalau jihad itu diartikan perang, itu kita lakukan manakala Indonesia dijajah kembali, bukan perang yang di negara lain. Kalau sudah ke negara lain itu biarlah negara yang mengatur, bukan organisasi, bukan ustadz, bukan ulama. Tidak ada satu ulama pun, satu ustadz pun yang berhak untuk menyerukan santri-santrinya, muridnya berjihad ke negara lain. Catat ini. Ulama-ulama yang bijaksana, yang pinter harusnya mengarahkan santri-santrinya,
murid-muridnya untuk menjadi seorang ulama. Ulama yang berhasil di kehidupan dunianya sekaligus ulama yang berhasil di kehidupan akhiratnya. Sekaligus saya serukan di sini, wahai orang-orang yang ingin menekuni dalam agama Islam, jangan bercita-cita menjadi mujahid terlebih dahulu. Dan jangan mau ketika kamu selalu diberi materi-materi tentang jihad di awal-awal belajar kamu. Bercita-citalah menjadi seorang ulama atau bercita-citalah menjadi orang-orang yang sangat mumpuni dalam hal agama Islam. Itu kalau kamu santri baru. Jangan santri baru, dulunya jarang ngaji, terus materinya jihad, terus ayo rusak awakmu. Fisiknya rusak, ilmunya tidak tercapai. Akidahnya juga tidak tercapai. Ini namanya rugi di dunia juga rugi di akhirat. Ini jangan sampai terjadi. Orang Semarang jangan ada yang seperti itu. Orang Indonesia jangan ada lagi kejadian seperti itu. Ngeceknya gampang. Kalau ada ulama-ulama yang senantiasa mendorong santrinya untuk pergi jihad ke luar negeri, cobalah dites ulama itu diminta berangkat sendiri mau enggak. Gitu aja ngeceknya. Kalau ternyata enggak mau, ya kamu jangan mau. Pindah guru saja. Jangan berguru kepada ulama-ulama yang seperti itu. Nanti kamu rugi. Tenan asli rugi. Ya Renaldi, dengarkan ya. Rahmat dan yang lain-lain, semua yang mendengarkan apa yang saya sampaikan sore ini, hati-hati dalam memilih guru. Ini bukan pesan saya. Ini sudah dituliskan oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab ini. Saya hanya menyampaikan dan itu betul. Saya ulangi. Kalau yang berkata sudah Imam Syafi'i, siapa sih orang Indonesia yang keilmuannya melebihi beliau? Kan tidak ada. Sampai hari ini dalam hal agama enggak ada. Imam Syafi'i berkata, saya ulangi biar makin nyata, makin jelas. Qala Imamuna Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, man tafaqqaha, siapapun yang belajar tentang ilmu-ilmu agama Islam, belajar tentang ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu hakikat, mim butunil kitabi, hanya diambil dari tengah-tengahnya saja, artinya hanya mempelajari sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal, maksudnya seperti itu. Dhayya'al ahkami, orang itu pasti akhirnya hanya akan menyia-nyiakan hukum-hukumnya Gusti Allah. Bayangkan orang hanya mempelajari ilmu fikih, ilmu tauhid secara sepenggal-sepenggal, kemudian memiliki panggung dakwah yang sangat besar. Ini kan bahaya loh seperti ini. Di Indonesia tuh ada yang aneh. Ada orang baru saja masuk Islam, dulunya betul-betul bukan orang Islam, baru masuk Islam hanya beberapa saat saja, sudah diberi panggung yang sangat besar. Sudah dielulukan sebagai ulama yang sangat mumpuni. Ini kan aneh jadinya. Ilmu-ilmu dalam agama Islam itu tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat kalau tujuannya adalah sebagai seorang ulama, sebagai seorang kiai. Namun kalau tujuannya baru untuk diri sendiri atau hanya beberapa teman, itu bisa. Tapi kalau sudah memiliki panggung besar, ini nggak bisa. Hanya diisi oleh mereka-mereka yang baru belajar sebulan, 2 bulan, setahun belum cukup. Tapi di Indonesia tuh aneh. Ada orang mu'alaf baru saja masuk Islam, sudah dielu-elukan, disandingkan, dibandingkan dengan beliau-beliau yang menempuh ilmu dalam waktu bertahun-tahun. Ini suatu yang aneh. Tapi di Indonesia ya terjadi. Moga-moga pada sadar orang-orang seperti itu. Saudara-saudara semuanya dimanapun Anda berada yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini ada
manfaatnya untuk kita, untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, seluruh anak turun kita, bahkan mbah-mbah kita, guru-guru kita, khususnya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bangsa Indonesia, yaitu khususnya lagi pada Presiden Indonesia Pak Jokowi. Semoga senantiasa kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita senantiasa makmur, berhasil di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.